Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Aksa Hakim Rahman dengan NIM 2410611140. Di sini saya mengerjakan bab 2 yaitu tentang kajian teoritis dan praktik empiris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damar Ilham dengan NIM 2410611084. Saya di sini mengerjakan bab 5 tentang jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan undang-undang. Perkenalkan, saya Linda Azistri Agustin dengan NIM 2410611092. Di sini saya mengerjakan bab 4 terkait landasan filosofis, sosiologis dan juga yuridis. Perkenalkan, nama saya Sultan Antari Sizidullah Munif dengan NIM 2410611408. Saya mengerjakan bab 6 bagian penutup dan mengedit video. Dalam bab 6 ini ada kesimpulan dan saran serta ada lampiran. Lampiran pertama yaitu metode penelitian hukum, lampiran kedua metode Rosipi, lampiran ketiga regulatory impact assessment, lampiran keempat cost and benefit regulatory analysis, lampiran kelima pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi materi muatan rancangan undang-undang. Lampiran keenam adalah human rights impact assessment, penilaian dampak adanya legalisasi ganja. Saya Muhammad Syafa Fatur Rahman Nawawi mengerjakan bab 1 di naskah akademik ini, guys. Muhammad Gagani Braska dengan NIM akhir 428. Saya mengerjakan ini. Saya mengerjakan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Yogi sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk kami sekelompok yang sedang menyusun naskah akademik terkait dengan rancangan undang-undang narkotika dan psikotropika. Dan tentunya hal ini tuh sangat penting bagi kami untuk mendapatkan perspektif langsung dari Bapak sendiri, Pak Yogi, sebagai bagian dari Direktorat BNN ini. Dengan izin Bapak, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait arah pembaruan regulasi dari RUU ini sendiri. Mungkin karena tadi sudah dimention juga oleh Pak Toton beberapa pembahasan yang mengingat bahwa pecandu narkoba adalah pasien yang seharusnya itu tidak dipenjarakan tapi dimasukkan ke dalam ruang rehabilitas. Mungkin mereka kan karena tidak melakukan hal-hal yang kriminal ya Pak, dengan berdasarkan undang-undang narkotika. Jadi saya mau bertanya tentang apa langkah konkret Badan Narkotika ini sendiri untuk menghilangkan stigma dan memastikan semua pecandu yang tertangkap itu mendapatkan akses rehabilitas yang berkualitas, Pak, dan bukan hanya hukuman penjara saja. Ya. Jadi kalau melihat dari keseluruhan secara organisasi BNN itu ada bagian pencegahan, pemberdayaan alternatif, pemberantasan, kemudian rehabilitasi dan hukum kerjasama. Nah, untuk yang pertama kali harus dipahami masyarakat itu kan sebenarnya adalah informasi masuk. Bahwasanya layanan yang diberikan oleh BNN ini adalah rehabilitasi. Nah, untuk itulah di pencegahan itu melalui penyuluh narkoba dan segenap jajarannya menginformasikan kepada masyarakat bahwasannya ada loh rehabilitasi begitu bagi pecandu, penyalahguna dan korban pengguna narkotika. Ya. Nah, kemudian setelah informasi ini diketahui oleh masyarakat, tentunya ini juga nanti akan diperkuat oleh fungsi lain, misalnya pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini juga akan melakukan perubahan atau mengarahkan masyarakat yang tentunya di daerah-daerah rawan itu akan menjadi yang daerah rawan narkotika akan lebih produktif dan meninggalkan narkotika gitu. Nah, sejalan dengan itu para personil atau para pegawai BNN di situ akan memberikan informasi secara langsung begitu. Ada rehabilitasi. Nah, dan ini rehabilitasi di BNN ini itu adalah gratis. Dan
tentunya dapat diakses oleh siapapun. Jadi dia tidak mengenal apakah itu artis atau masyarakat biasa. Yang terpenting adalah ada tata cara yang nanti teman-teman bisa lihat di standar layanan yang dimiliki oleh rehabilitasi. Jadi semuanya mendapatkan hak yang sama gitu. Kemudian untuk Kedeputian Hukum dan Kerjasama ini sendiri, kami mempunyai tugas untuk mendukung dari kementerian lembaga, pemerintah daerah itu untuk memberikan dasar regulasi yang jelas bagi masyarakat atau pegawainya itu untuk dapat mengakses rehabilitasi juga, karena kan memang kalau dari Hukum dan Kerjasama ini kan pelayanan yang diberikannya itu kan sebenarnya adalah membantu proses untuk meregulasi, memberikan dasar gitu ya, dasar bagi misalnya pemerintah daerah itu untuk menyusun regulasi untuk memberikan rehabilitasi bagi masyarakatnya, misalnya seperti itu. Kemudian dari penjelasan saya, apakah ada yang ingin Mungkin kan dari yang saya dengar juga masih banyak adanya disparitas atau ketidaksetaraan ya Pak, yang dimana antara selebriti dengan orang-orang biasa itu biasanya penanganannya itu lebih berbeda. Mungkin pertanyaan saya lebih ke bagaimana langkah konkret dari pengaturan seperti apa yang dirancang untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi ini berjalan lebih adil dan menghilangkan bahwa kesannya hukum ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas, Pak. Mungkin dari perspektif Bapak aja tidak apa-apa. Sebenarnya kalau perspektif ya, kalau dari kami dan saya nih, saya bilang saya sebagai perancang dan kami ini kan tim ya kan. Jadi kami itu sudah menyusun standar layanan sebenarnya. Jadi mau siapapun yang masuk itu ya sama. Nanti teman-teman bisa melanjutkan ke rehab mungkin ya. Jadi itu setiap pecandu yang masuk secara volunteer sesuai PP berapa 11 ya? 11 2017 kalau tidak salah, tentang pelaksanaan wajib lapor. Jadi nanti di sana itu dilakukan asesmen dulu. Jadi mau dia itu orang biasa, mau dia itu selebritis, yang dia secara sukarela mendaftarkan atau melapor kepada institusi penerima wajib lapor, maka dia itu nanti akan di asesmen. Dia ini sebenarnya pecandunya tingkat keparahannya seperti apa sih gitu. Nah, jadi kita nggak lihat siapa yang di ini, tapi tingkat keparahannya. Kalau dia parah banget, dia ya kalau nggak salah itu 6 bulan lah gitu. Tapi kan itu ada standar-standar yang dipakai di mereka secara teknis ya, kita kan nggak tahu karena kita kan bukan dokter kan. Mereka di proses untuk detoksifikasinya bagaimana gitu kan, kita tidak paham itu secara teknis. Artinya kalau saya pernah dengar itu kalau yang tingkat ketergantungannya ya ringan-ringan seperti rekreasional mungkin 1 bulan sampai 3 bulan itu udah selesai. Ini itu kita bahas tentang narkotika dan kriminalitas. Nah, itu oleh penyidik harus Indonesia itu sebelum kita merdeka kan, karena kita ada di jalur perdagangan, banyak aktivitas perdagangan di Indonesia ternyata membawa influence buruk berupa itu narkotika dari Cina sama dari Timur Tengah. Jadi Enggak apa buat dimasukin doang. Oke. Nyebelin banget nih, sok ganteng banget. Udah.